Madinah. Ya. Paham para jamaah? Oke, kemudian sekarang kita akan lanjutkan perjalanan ke sana. Ini ada sebuah pohon. Kemarin sebenarnya di sini ada tapi sekarang ada udara. Ini pemerintah Arab Saudi akan merenovasi, memperbaiki ulang tamannya. Ya. Ini tamannya namanya Saqifah Bani Sa'idah. Taman apa? Saqifah Bani Sa'idah. Ya. Ini bisa dilihat di sini. Banyak orang. Saqif. Akan hampir setiap city orientasi Masjid Nabawi pasti jamaah itu akan datang di sini. Datang ke Saqifah Bani Sa'idah. Ini ya, bisa lihat ya. Karena sekarang ditutup. Kalau kemarin itu bahkan sebelumnya beberapa tahun yang lalu jamaah itu bisa masuk ke dalam. Memang bentuknya seperti taman. Apa tadi namanya Bapak Ibu? Saqifah Bani Sa'idah. Sakifah Pak, bukan Sakinah. Saqifah tuh. Iya. Malawa-lawa urang ke? Tahu sih dah? Malawa. Nenek. Muda kecil. Anak bokil udah dua. Ya, silakan merapat. Silakan jamaah aliyah merapat. Ya. Sekarang kita berada di mana tadi Bapak Ibu? Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Ya, sebenarnya ini adalah sebuah taman, tapi sekarang ada pemugaran, kayaknya akan diperbagus lagi, diperindah tamannya. Ya. Dan Masya Allah, kalau kita lihat sebenarnya tempat ini itu ada sesuatu yang beda daripada yang lainnya. Kalau yang lainnya kan masalah di sekitarnya sudah dibangunkan hotel-hotel megah, kemudian di sini sudah dijadikan hamparan yang luas. Tetapi ini tetap dipertahankan menjadi sebuah taman. Kenapa? Pertanyaannya kenapa gitu? Kenapa pemerintah Arab Saudi itu tidak mau Tidak mau menggusur ini, bangunkan hotel atau bangunkan sesuatu tetapi dipertahankan begini bentuknya. Ya, bahkan seperti saya ngomong tadi akan diperbagus lagi tamannya. Ada yang mengetahui kenapa? Ya, karena ini Saqifah Bani Sa'idah adalah zaman dahulu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tempat nongkrongnya para sahabat Ansar. Ya, kalau bahasa kasarnya mungkin kopi shopnya. Ya, tempat nongkrong di sini. Jadi dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka tatkala ada sebuah permasalahan, terkhusus ini sahabat Ansar, apabila ada permasalahan di antara mereka, maka biasanya mereka akan mendiskusikan masalah tersebut di sini, di Saqifah Bani Sa'idah, karena memang dulunya di sini adalah taman, banyak pohon kurmanya, rimbun, banyak pohon-pohon, cocok untuk nyantai, duduk-duduk. Ya, tidak seperti sekarang kan, kalau kita Masya Allah nyantainya di hotel kan ada AC. Kalau dulu ya ada pohon kayak begini, berteduh di bawah pohon itu sesuatu yang wah. Ya. Dan di sini tempat nongkrong para sahabat Nabi, terkhusus orang-orang Ansar. Jadi tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat, ya, ada yang tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu kapan? 11 Hijriah, hari Senin, tanggal 12. Tanggalnya 12. Kalau tanggal lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang tahu? Berapa? 12 Rabiul Awal. Para ulama masih berselisih pendapat tentang kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Pendapat yang paling masyhur yang terkenal, beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. Paham ya? Paham. Lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih diperselisihkan kapan waktunya, tetapi matinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalnya beliau, semua para ulama sepakat tanggalnya, itu tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, kalau yang memegang pendapat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka ketahuilah juga bahwasanya Nabi wafat di tahun atau di tanggal yang sama, yaitu 12 Rabiul Awal. Dan ini tidak ada para ulama yang berselisih pendapat, semuanya sepakat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Adapun lahirnya tadi masih ada perselisihan para ulama. Jadi
Para jamaah, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan beliau wafat ini di hari Senin di pagi harinya, ya. Bahkan disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggal dunia di pagi harinya, beliau sempat mengeluarkan wajah beliau menoleh kepada para sahabat beliau yang sedang melakukan sholat subuh. Ya, jadi itu tatkala apa? Waktu sholat subuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum meninggal tertimpa penyakit apa? Yang menyebabkan beliau mati, ya, meninggal dunia. Ya, beliau demam beberapa hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa sholat bersama dengan para sahabat. Oleh karenanya beliau apa? Menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan posisi beliau sebagai imam. Para jamaah, ada kisah yang sangat menarik yang terjadi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Jadi tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu lagi untuk mengimami manusia, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Aisyah untuk memanggil Abu Bakar. Abu Bakar ini apa? Dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan posisi beliau sebagai imam. Dan ini diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, jangan Abu Bakar, Umar saja deh. Kenapa? Abu Bakar itu orangnya hatinya lembut. Beliau kalau baca Al-Quran pasti akan nangis. Baca Al-Quran dikit-dikit nangis. Baca Al-Quran dikit-dikit nangis. Kalau seandainya imam baca Al-Quran dikit-dikit nangis, cocok apa tidak? Ya, jamaahnya pingin cepat, imamnya Al-Fatihah bisa memakan beberapa menit. Baca satu ayat nangis. Dan begitu keadaan Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa? Aisyah mengatakan, tidak usah Abu Bakar, Umar saja. Maka mendengar perkataan Aisyah tersebut bahwasanya apa? Dia menawarkan Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau apa? Beliau marah kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Beliau tidak mau, harus Abu Bakar. Rupanya apa? Pemilihan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Seorang pemimpin, imam, itu adalah apa? Itu sudah dipersiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila nanti tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka yang otomatis menjadi pemimpin khalifah adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi ini tidak disadari oleh siapa? Oleh Aisyah radhiyallahu taala. Oleh karenanya beliau menawarkan siapa tadi? Umar itu lebih tegas orangnya. Tetapi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak usulan Aisyah, bahkan marah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di hari Seninnya, di pagi harinya, di waktu sholat subuh, tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengimami para sahabat yang lainnya di sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Beliau sempat mengeluarkan kepala beliau dari jendela rumah Aisyah. Kemudian apa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak bisa menahan kerinduan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan apa? Beberapa hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat mengimami mereka lagi. Mereka sangat rindu, ingin lagi apa? Disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang menjadi imamnya. Kemudian tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwasanya para sahabat ini sedang melakukan sholat dipimpin oleh Abu Bakar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum. Dan tersenyumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut rupanya apa? Menjadi senyuman terakhir kepada para sahabat beliau. Kemudian apa? Di pagi harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan tidak ada satu orang pun sahabat Nabi yang mengetahui bahwasanya apa? Hari itu, pagi itu adalah pagi terakhir mereka melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Ya. Kemudian tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tadi, ya, ada beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana mereka agak berat untuk menerima wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi itu Abu Bakar sedang berada di luar daripada kota Madinah. Ya, Abu Bakar adalah sahabat yang paling disegani oleh oleh sahabat yang lainnya. Ya, beliau belum mengetahui tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau berada tadi di luar dari kota Madinah. Kemudian tatkala sudah tersebar akan berita wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, digambarkan kota Madinah itu apa?
dirundung duka yang begitu besar. Siapa yang bisa menerima akan kematian? Anaknya coba. Kalau bapak ibu coba ada anak yang paling dicintai tiba-tiba meninggal dunia, bagaimana perasaan bapak ibu? Ya luar biasa sedihnya ya. Apalagi yang meninggal ini adalah manusia yang paling sempurna. Rasulullah ya, khatamun nabiyyin, nabi terakhir beliau wafat. Oleh karenanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berat menerimanya, sampai-sampai sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau itu apa, naik di mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengancam siapa saja di antara sahabat yang berani mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, telah meninggal dunia, maka apa, Umar akan memenggal kepala mereka. Ya, mendengar hal demikian maka tidak ada satu orang sahabat pun yang berani mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia karena mereka apa tadi, mendapatkan ancaman dari siapa? Umar. Dan Umar para jamaah itu terkenal tegas. Kalau dia bilang penggal maka dipenggal. Beliau tidak mengenal kompromi. Siapapun, mau tidak mau kau teman kayak mau musuh kayak, kalau bilang penggal. Ya. Kemudian apa? Maka sahabat tadi apa? Tidak ada yang berani. Kemudian Umar terus berkuar-kuar di atas mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal maka dia akan penggal. Umar berkeyakinan bahwasanya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mati, tetapi hanya pergi menemui Allah. Kemudian setelah itu akan kembali hidup lagi sebagaimana Nabi Musa pernah apa, meninggalkan kaumnya bertemu dengan Allah selama 40 hari, kemudian kembali lagi ke kaumnya. Umar berpendapat demikian karena beliau masih berat hatinya menerima kenyataan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling mereka cintai apa, telah wafat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang melihat Umar lagi mengancam sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau pun siapa? Abu Bakar membacakan sebuah ayat, yang mana ayat ini tatkala Umar mendengarnya atau sahabat lainnya mendengarnya seakan-akan ayat ini apa? Ayat yang baru turun, padahal ayat ini apa? Mereka hafal, mereka tahu tafsirannya, kapan turunnya, di mana turunnya, tetapi seakan-akan apa? Mereka lupa dengan ayat ini. Karena apa? Besarnya musibah yang menimpa mereka. Apa itu ayatnya? Ayatnya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Apa kata Abu Bakar? Membacakan ayat tersebut ya, kalau artinya apa? Wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu apa? Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Apa yang berlaku kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad? Adakah mereka yang masih hidup? Tidak, semuanya mati. Dan begitu pula dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan mati. Rasulullah adalah manusia biasa, tidak akan hidup kekal. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan ayat ini tidak mengecualikan Rasulullah juga pasti akan mati. Afa in mata, apakah jika dia mati, kemudian au qutila, ataukah dia terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian itu kembali apa? Murtad. Ya. Mendengar ayat ini apa? Umar radhiyallahu taala anhu seakan-akan apa? Beliau terkaget-kaget. Padahal beliau hafal ayat ini, tapi apa? Seakan-akan ayat ini baru turun, baru beliau dengar. Karena apa? Ayat ini mengingatkan bahwasanya apa yang diyakini oleh Umar itu salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan mati sebagaimana Rasul-Rasul sebelum beliau juga mati. Nabi Nuh, Nabi Adam, kemudian nabi-nabi yang lainnya juga mati. Maka demikian juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar melanjutkan perkataannya, beliau mengatakan, wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah mati, dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu apa? Maha hidup, tidak akan mati. Kemudian apa? Mendengar ucapan Abu Bakar tersebut, Umar pun tersadar. Beliau kembali apa? Meyakini bahwasanya memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mati, dan saat itulah Rasulullah wafat. Kemudian para jemaah, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di hari Seninnya, kemudian beliau dikumikan itu di hari Rabu. Ada mengatakan malam Rabu, ada mengatakan Rabu pagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung diurus
jenazahnya, karena masih banyak sahabat Nabi yang ingin melakukan sholat jenazah. Dan rumah Rasulullah SAW itu ukurannya kecil, ya, hanya bisa masuk ke dalam beberapa orang saja. Jadi apa? Orang yang melakukan sholat jenazah ganti-gantian, tidak bisa langsung kita lakukan seperti sekarang. Nah, kemudian tatkala Nabi SAW wafat tadi dan jasad beliau pun belum dikebumikan, maka terdengarlah kabar bahwasanya sahabat Ansor sedang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, setelah berkumpul apa? Mereka sedang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka berkumpul dalam rangka untuk memilih pemimpin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, kaum Ansor mereka adalah penduduk asli. Adapun Muhajirin mereka pendatang. Maka menurut mereka orang-orang Ansor yang harus menjadi pemimpin haruslah apa? Dari mereka orang penduduk asli. Oleh karenanya mereka datang berkumpul di sini. Mereka berkumpul, ya, sahabat Ansor, mereka apa? Ingin membaiat Sa'ad ibni Ubadah sebagai khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala hal tersebut terdengar oleh Abu Bakar dan Umar meninggalkan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datang ke sini, datang ke Saqifah Bani Sa'idah apa? Dalam rangka untuk membahas tadi pemilihan pemimpin. Ingat para jamaah, di dalam agama Islam, di dalam pemerintahan, adanya pemimpin itu adalah sesuatu yang wajib ada. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Dipimpin 1000 tahun oleh pemimpin yang zalim itu jauh lebih baik dibandingkan apa? Semalam tidak ada pemimpin. Ya, maka datanglah di sini Abu Bakar dan Umar. Kemudian terjadilah diskusi antara sahabat Ansor dan dua orang sahabat tadi, Abu Bakar dan Umar, di dalam pemilihan pemimpin siapakah yang paling berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Khubbab ibn Munzir radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau adalah seorang Ansar. Beliau apa? Tatkala terjadi diskusi sengit antara sahabat yang tadi dalam pemilihan pemimpin, Khubbab ibn Munzir mengatakan apa? Minna amirun wa minkum amir. Kata beliau, dari kami pemimpin, yaitu kalangan Ansar, dan kalian Muhajirin juga ada pemimpin. Jadi konsekuensinya apa? Ada dua pemimpin di dalam satu pemerintahan. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, apabila ada dua pemimpin di dalam satu pemerintahan, maka satunya itu harus dibunuh. Kenapa? Karena mafsadat yang timbul dari dua pemimpin ini tuh jauh lebih besar dibandingkan matinya terbunuhnya satu orang. Ya, paham ya? Sudah kita saksikan dalam sejarah bagaimana pertumpahan darah dikarenakan memperebutkan kepemimpinan, dan pemerintah tidak mungkin dipimpin oleh dua presiden. Ya, tidak mungkin, mustahil. Ya. Kemudian apa tadi? Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menimpali. Kata Umar, minna amirun wa minkumur wazir. Ya, dari kami pemimpin, adapun kalian Ansor apa cukup jadi menteri-menterinya saja, jadi pembantu-pembantu khalifah saja. Ya. Kemudian apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendengar sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya kepemimpinan itu berasal atau bersumber dari orang-orang Quraisy. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu fi Quraisy ma baqiya minhum itsnain. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa kepemimpinan ini ada pada orang-orang Quraisy, meskipun tersisa di muka bumi ini hanya dua orang. Pemimpin harus dari Quraisy. Dan ingat, orang-orang Ansar, meskipun mereka penduduk asli, meskipun mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bukanlah orang-orang mana? Orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy apa? Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, kemudian Ali dan sahabat-sahabat yang hijrah ke kota Madinah. Ya, makanya para jamaah, sejarah telah mencatat bahwasanya apa? Islam itu telah dipimpin oleh orang-orang Quraisy, bahkan sampai sekarang juga. Ya, Khalifah Bani Umayyah, orang-orang Quraisy. Kemudian apa? Para Khulafaur Rasyidin juga orang Quraisy. Tidak ada kaum Ansar. Kemudian apa tadi? Bani Umayyah, mereka adalah orang-orang Quraisy. Kemudian setelah Bani Umayyah apa lagi?
Bani Abbasiyah, mereka adalah orang-orang Quraisy. Kemudian apa? Tatkala Islam berkuasa di Spanyol, memimpinnya khalifahnya adalah keturunan dari apa? Quraisy. Dari Bani Abbasiyah. Kemudian baru setelah itu apa? Kepemimpinan itu bukan lagi dipegang oleh orang-orang Quraisy. Tapi ada sebagian negara mereka masih orang-orang Quraisy. Sepertinya apa? Yordan, tahu kan Yordania? Yordania itu adalah orang-orang Quraisy. Kenapa? Beliau itu apa? Pemimpinnya, rajanya itu masih keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti di akhir zaman nanti kepemimpinan tersebut akan kembali lagi kepada orang Quraisy. Kapan itu? Tatkala Imam Mahdi itu turun, lahir, maka kepemimpinan kembali kepada orang-orang Quraisy. Dan ingat, Imam Mahdi itu adalah orang Quraisy. Kenapa? Beliau adalah keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian para jamaah terjadi diskusi yang lain. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menantang para sahabat Ansor, siapakah di antara mereka yang berani mengimami Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah satu-satunya manusia yang pernah mengimami seorang nabi. Masya Allah. Ya, ingat, Abu Bakar adalah satu-satunya manusia yang pernah mengimami seorang nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah apa? Jadi makmumnya Abu Bakar. Dan beliau satu-satunya. Dan ini indikasi bahwasanya apa? Kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Akan beralih tangan ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tatkala mendengar ucapan Umar tersebut, tidak ada satu orang pun dari kalangan Ansor yang berani mengimami Abu Bakar. Maka apa? Terjadilah kesepakatan, mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembaiatan tersebut terjadinya di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, sini adalah tempat Abu Bakar dahulu dibaiat menjadi khalifah pertama. Makanya tempat ini tetap dipertahankan sampai sekarang untuk mengenang peristiwa pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Paham para jamaah? Paham. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Yang ini tanaman tuh. Ini kayaknya ada namanya tanaman sahabat ya. Ada namanya tanaman sahabat. Ya, karena ada sebagian jamaah atau orang-orang Indonesia bilang, oh ada ini pohon sahabat, karena pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan untuk berteduh. Ingat, kayaknya belum ada pohon sampai 1000 tahun. Ada, ya, bahkan pohon kurma sendiri pun paling 40 tahun sudah apa? Sudah tidak menghasilkan buah. Ya, dan ini pohon ini juga bukan hidup di zaman Nabi. Oh, berarti ini zamannya baru-baru. Ya, bahkan dulu beberapa pohon kurma banyak, sekarang diganti, nanti mungkin bakalan ditanam lagi. Oh. Pohon kurmanya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau gitu kita mau foto di sini? Boleh kalau gitu ya.